the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan dari 3 ayat ini, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Menjadi topik perenungan kita adalah, mengapa kita tidak boleh mencintai nyawa kita? Mengapa kita tidak boleh mencintai nyawa kita? Atau mengapa kita harus membenci hidup kita? Saudara, jika saya ingin mengkhotbahkan khotbah yang menarik untuk kalangan yang lebih luas, mungkin juga harus memberikan judul yang berbeda dari mengapa kita tidak boleh mencintai nyawa kita. Tapi itu merupakan satu hal yang merupakan poin penting. Mengapa? Karena ini bukan judul yang menyenangkan. Mengapa, saudara? Karena sudah cukup banyak malapetaka dan kesuraman di dunia ini. Jadi mengapa kita harus berkhotbah tentang tidak boleh mencintai nyawa kita sendiri? Selain itu, tidak banyak juga, artinya tidak sedikit orang yang bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa membenci hidup saya. Itu tidak membantu membangun harga diri. Dan juga kita harus tahu bahwa membangun harga diri kita itu menjadi salah satu tujuan utama kita dalam kehidupan kekristenan kita, bukan? Pertanyaan mendasar, mengapa? Menurut saya di sini, mengapa kita harus membenci hidup kita? Dan ini merupakan judul yang menarik. Mengapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukannya. Dan itu bukanlah sesuatu yang membuat kita jatuh secara alami, tanpa pemikiran atau usaha. Untuk melakukannya kita harus memikirkan dengan hati-hati apa artinya dan mengerjakan setiap hari. Ini bukan semacam melakukan sekali dan selesai. Juga Yesus berkata bahwa jika saya membenci hidup saya di dunia ini, saya akan menyimpannya untuk hidup yang kekal. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar nasihat untuk membantu diri sendiri tentang cara mendapatkan hidup terbaik kita sekarang. Tapi ini tentang hidup abadi kita. Jadi di sini kita harus perlu jelas tentang apa yang Yesus maksudkan dan bagaimana kita harus menerapkannya. Bapak Ibu, kita juga tidak boleh mengesampingkan ajaran Tuhan Yesus ketika dia mengulangi pesan, dan kita harus benar-benar memperhatikan. Di sana dia memberi kita petunjuk ketika dia memulai dengan ungkapan sungguh-sungguh, artinya bangun, jangan lewatkan ini, jangan lewatkan kesempatan ini. Pikirkanlah baik-baik tentang hal ini, karena ini sangat penting. Dia mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Dia adalah biji gandum yang mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Tetapi dalam hal ini Yesus juga adalah teladan kita. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri agar kita menghasilkan banyak buah. Kemudian dia menerapkan langsung kepada kita dalam ayat 25 dalam bentuk paradoks. Dan diikuti dengan janji motivasi mengapa kita harus melakukan ini di ayat 26. Kalau kita membaca di ayat 6 kata, barang siapa melayani aku,
Ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus mengajarkan kebenaran yang sama. Dan ada sedikit variasi kalau kita membaca juga di dalam Matius pasal 10 ayat 30 sampai 39. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 27. Dalam Injil Markus pasal 8 34 sampai 38. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 26. Bahkan ayat 14 pasal 14 ayat 27 dan pasal 17 ayat 33. Nah, mengutip dalam Markus pasal 8 34 sampai 38 tertulis, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang ke dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, kata-kata Yesus berlaku untuk semua orang yang ingin mengikuti Dia. Dia memberikan asumsi bahwa kita semua ingin menyelamatkan hidup kita. Tapi Dia juga memberitahu kita bahwa cara untuk menyelamatkan hidup kita adalah dengan kehilangan demi Dia dan Injil. Dan Dia berbicara tentang menyelamatkan atau kehilangan hidup kita selamanya. Seperti yang ditunjuk oleh para komentator tentang datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat kudus. Jadi di sini sangat penting untuk memahami dan menerapkan kata-kata Yesus dalam teks yang kita baca ini. Dalam pesannya, kita tidak boleh mencintai nyawa atau harus membenci hidup kita di dunia ini. Karena kita ingin mengikuti Yesus, melayani Dia, dan bersama Dia selamanya. Kalau kita melihat teladan hamba, yaitu Yesus dalam pasal 12 ayat 24. Dan ada amanat kepada hamba membenci hidup kita di dunia ini. Ayat 25. Dan ada juga motivasi untuk bersama Yesus dan dihormati oleh Bapa. Maka bagian yang pertama yang kita renungkan adalah teladan hamba. Teladan hamba di sini adalah dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yesus menghasilkan banyak buah. Ayat 24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mengacu kepada salib. Dia adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan menghasilkan banyak buah. Dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, Yesus membawa banyak anak kepada kemuliaan. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, dalam Ibrani pasal 2 ayat 10, dia menghasilkan banyak buah. Saudara, kita tidak pernah bisa meniru Yesus dalam kematiannya sebagai pengganti dosa orang lain. Kematian Yesus itu sangat unik. Dan Dia adalah satu-satunya Tuhan juga sekaligus manusia. Dia adalah firman kekal yang menjadi daging, yang datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 29, hanya Yesus yang bisa melakukan ini. Namun dalam pengertian lain, kematian Yesus merupakan contoh bagi kita semua. Selama pelayanannya yang sangat singkat di bumi, Yesus terus-menerus mati terhadap dirinya sendiri. Bagaimana Dia mengasihi orang lain. Kalau kita melihat contoh grafisnya di dalam Yohanes pasal 13, di mana Yesus mengambil handuk dan juga baskom yang berisi air untuk membasuh kaki para murid. Dan ini adalah tugas seorang pelayan. Tetapi Yesus melakukannya sebagai contoh bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk saling melayani. Dalam Yohanes 13:15, puncak dari kematian Yesus terhadap dirinya sendiri adalah ketika Dia benar-benar menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya.
Begitulah cara dia menghasilkan banyak buah. Ketika kita mengikuti dia dengan setiap hari, juga mati bagi diri kita sendiri untuk melayani orang lain, kita akan menghasilkan banyak buah. Dan dengan demikian membuktikan diri kita itu adalah murid-muridnya. Dalam Yohanes 15 ayat 8, Yesus menerapkan teladannya kepada kita dalam ayat 25. Maka amanat bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengikuti Yesus, kita harus kehilangan nyawa kita. Kita harus membenci, bukan mencintai hidup di dunia ini. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, dalam teks Yunani, dua kata pertama yang diterjemahkan, hidup itu adalah psyche, yang sering diterjemahkan jiwa. Dan kehidupan terakhir berasal dari zoe, yang mengacu pada kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Dan Yesus memberikan asumsi bahwa kita semua ingin menjaga jiwa atau hidup kita untuk hidup yang kekal. Tapi inilah paradoksnya. Cara mempertahankan hidup adalah dengan tidak mencintai nyawa kita sendiri. Cara kehilangannya adalah dengan mencintainya. Juga ini tidak hanya ditujukan untuk beberapa orang yang berdedikasi yang ingin pergi ke ladang misi atau menjadi martir demi Injil. Ini merupakan mandat, perintah bagi semua orang yang mengikuti Yesus. Dalam Markus pasal 8 ayat 34. Semua yang mengikuti dia dalam proses sehari-hari harus bersedia kehilangan nyawa. Tidak mencintai nyawa, membenci hidup mereka di dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga hidup mereka selamanya. Jadi apa artinya? Cintai hidupmu di dunia ini dan benci hidupmu di dunia ini. Mari kita lihat kedua sisinya. Untuk mengikuti Yesus, kita tidak mencintai nyawa di dunia ini. Maka kita harus memperhatikan 3 hal tentang mencintai hidup di dunia ini. Yang pertama, mencintai hidup di dunia ini itu berarti hidup yang kita hidupi itu hanya bisa dipandang. Hanya dipandang. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan di dunia ini. Ini untuk hidup seolah-olah hanya ada di dunia ini. Jadi dapatkan semua semangat yang kita bisa sekarang. Ini untuk hidup, untuk kehidupan terbaik kita sekarang. Dan mungkin ini adalah hal yang paling mengenaskan kalau kita hanya untuk hidup sekarang. Saudara, apakah Yesus menikmati kehidupan terbaiknya sekarang saat dia menanggung permusuhan orang-orang berdosa terhadapnya dan pergi di atas kayu salib di awal usia yang sangat muda, 30-an? Apakah Paulus juga menikmati kehidupan terbaiknya saat ini karena dia menderita pemukulan, pemenceraan, rajam, kapal karam, dan bahaya yang sering terjadi demi Injil? Kalau kita membandingkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Apakah ada di antara para martir juga yang menikmati kehidupan terbaik mereka sekarang karena kepala mereka dipenggal atau tubuh mereka dibakar di tiang pancung? Saudara, jika ada buku yang memberitahu Anda bagaimana memiliki hidup terbaik kita sekarang dengan menyerahkan demi Yesus dan Injil, amin untuk itu. Tapi jika itu hanya memberitahu kita bagaimana kita dapat memiliki kesehatan dan kekayaan dan gaya hidup yang nyaman sekarang, maka ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Yesus menceritakan tentang seorang pria yang sedang menikmati kehidupan terbaiknya. Dia berkata kepada jiwanya dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Jiwa kamu memiliki banyak barang yang disimpan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Tenanglah, makan, minum, dan bergembiralah. Tetapi Tuhan berkata kepadanya dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Kamu bodoh, malam ini jiwamu dituntut darimu. Dan sekarang siapa yang akan memiliki apa yang telah kamu persiapkan? Saudara,
Yesus menyimpulkan dalam Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, mereka yang akan ada di dunia ini hidup seolah-olah hanya hidup ini saja. Hidup ini aja yang ada. Tujuan hidup mereka adalah mengumpulkan uang dan barang sebanyak yang mungkin dipikirkan itu akan membuat mereka bahagia. Mengapa? Karena moto hidup mereka adalah dia yang mati dengan mainan paling banyak itu pasti menang. Tapi Yesus berkata, dia yang kalah. Saudara, mencintai hidup di dunia ini itu berarti hidup kita itu hanya sama dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau kita mencintai nyawa kita, mengasihi nyawa kita, itu berarti sama halnya dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tidak ada bedanya. Untuk apa orang tanpa Kristus di dunia ini hidup? Dan Yohanes memberitahu kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada dalam dunia, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan apa? Dari dunia. Dan dunia ini juga sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, jika keserakahan dan mengumpulkan harta di dunia ini merupakan godaan bagi kita, maka kita harus didorong oleh ayat-ayat ini untuk sering mengulanginya dalam pikiran kita. Saudara, dunia yang kita hadapi begitu banyak tawaran, begitu banyak godaan. Dengan menyediakan fasilitas yang ada, kita merasa sudah bahagia. Yang sebenarnya itu hanyalah bersifat sementara, tidak akan berdampak dalam kehidupan yang kekal. Saudara, kita mungkin begitu senang dengan hal yang sangat instan, cepat, singkat. Tetapi sekali lagi, itu hanya mempersempit ruang gerak kita dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Membenci hidup kita atau tidak mengasihi nyawa kita, itu artinya kita sedang menginvestasikan hidup untuk Tuhan. Maka mencintai hidup kita di dunia ini adalah cara yang pasti untuk kehilangannya. Yohanes 12:25. Siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Itu sama dengan Markus 8:35a. Sebab barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang sama dengan juga untuk memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dia 36 dalam Markus 8. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa kita tidak lebih banyak yang termasuk umat Tuhan memikirkan lebih serius dengan kata-kata Yesus? Siapa yang mengasihi nyawanya, kehilangan nyawanya. Tujuan kita, keinginan kita, cara kita menggunakan apa yang kita miliki hendaknya tidak fokus hanya kepada kehidupan ini saja. Mencintai hidup kita di dunia ini, itu artinya cara yang pasti untuk kehilangannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sisi baliknya. Maka untuk mengikut Yesus, kita harus rela kehilangan nyawa kita. Untuk mengikut Yesus, kita tidak boleh mengasihi nyawa kita. Tentu bertanya, apa yang harus? Apakah kita harus menjadi bisu? Menjadi seorang yang biksu atau seorang yang mengabdikan diri dalam kemiskinan atau apapun? Maka untuk membenci hidup kita dalam Yohanes 12:25, ada hal yang sama dengan menyangkal diri kita sendiri dan memikul salib kita setiap hari untuk mengikuti Yesus. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Itu berarti kita setiap hari harus menolak kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Itu juga berarti bahwa hidup untuk kemuliaan Allah dan tujuannya dengan menyerahkan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada Tuhan Yesus.
Itu juga berarti saat berusaha untuk mencintai Tuhan dan mencintai orang lain demi Yesus dengan mengatakan, tidak pada keinginan, keegoisan kita sendiri, tidak pada kesombongan yang melekat pada diri kita. Maka kita harus mempertimbangkan tentang bagaimana kita tidak mencintai nyawa kita di dunia ini. Mengapa? Membenci hidup kita di dunia ini bukan cara mendapatkan hidup kekal, tetapi merupakan karakteristik semua yang memiliki hidup kekal. Ketika Yesus berkata, siapa yang membenci hidupnya di dunia ini akan mempertahankannya untuk hidup yang kekal. Dia tidak sedang menjelaskan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Kecuali kalau kita memahami bahwa membenci hidup kita di dunia ini berarti menyangkal segala sesuatu. Percaya pada perbuatan baik kita sendiri dan percaya hanya pada Kristus untuk keselamatan. Tetapi yang kita fahami dengan membenci hidup kita, Yesus mengacu pada proses mati terhadap diri kita sendiri setiap hari. Seumur hidup saat kita hidup untuk Dia. Dan ini merupakan proses karakteristik dari semua orang yang benar-benar percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Jika kita tidak terlibat dalam pertempuran sehari-hari melawan keegoisan dan kesombongan kita sendiri, kita mungkin perlu bertanya dalam diri kita, sudahkah saya benar-benar bertobat dan dosa-dosa saya dari dosa-dosa saya dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Saudara pribadi? Membenci hidup kita di dunia ini itu berarti mematikan keegoisan untuk mengasihi orang lain demi Yesus. Membenci hidup di dunia ini adalah hal yang sama dengan memikul salib setiap hari untuk mengikuti Yesus. Banyak orang percaya berpikir bahwa memikul salib itu berarti menanggung pasangan yang sulit atau penyakit yang menyakitkan seperti radang sendi atau sakit punggung. Tetapi memikul salib bukanlah pencobaan yang tidak dapat dihindari yang harus kita tanggung. Tapi saya berkata bahwa adalah kegiatan sehari-hari yang kita pilih untuk dilakukan. Pada zaman Yesus, salib bukanlah alat untuk menimbulkan kejengkelan, bukan menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan. Salib adalah alat atau instrumen eksekusi yang secara pelan-pelan dan lambat itu akan sampai pada kematian. Saudara, orang yang mendengar tentang Yesus tahu bahwa orang yang memikul salibnya untuk semua tujuan praktis adalah orang mati. Seseorang pria yang memikul salib melepaskan semua harapan dan minat pada hal-hal dunia ini, termasuk untuk pemenuhan bagi diri sendiri. Dia tahu bahwa dalam waktu yang sangat singkat dia akan meninggalkan dunia ini. Dia mati untuk dirinya sendiri. Memikul salib kita atau tidak mencintai hidup dunia ini bukanlah sesuatu yang kita capai dalam momen emosional atau dedikasi spiritual. Kita tidak pernah akan sampai pada puncak gunung spiritual di mana kita dapat mendapatkan kelegaan. Akhirnya saya sampai. Tidak ada lagi kematian bagi diri sendiri. Juga tidak ada jalan pintas untuk perbaikan cepat untuk memperoleh untuk proses yang menyakitkan. Kebutuhan untuk membenci hidup atau mati terhadap diri sendiri tidak pernah selesai dalam hidup ini. Ini merupakan proses yang akan berlangsung seumur hidup setiap hari. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah tindakan kasih tertinggi dalam sejarah umat manusia. Maka ketika Paulus menasihatkan Efesus pasal 5 ayat 20 ayat 2, Paulus memberikan nasihat, berjalanlah dalam kasih sama seperti Kristus juga telah mengasihi kamu dengan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kemudian dia menerapkan kepada kasih antara suami dan istri. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Cinta atau kasihmu itu merupakan komitmen pengorbanan yang mencari kebaikan tertinggi dari orang yang dicintai. Dan kasih adalah cara tertinggi, ciri yang tertinggi
orang percaya. Dan itu juga merupakan buah sulung dari Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka kita diberikan daya dorong, motivasi kita sebagai hamba Tuhan. Jika kita melayani Yesus dan mengikuti Dia, kita akan menghasilkan banyak buah. Kita akan bersama Dia selamanya. Dan dikatakan Bapa akan menghormati kita. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Maka di sini ada dua komentar yang sangat singkat. Yang pertama, untuk melayani Yesus, kita harus mengikuti Dia dengan tujuan menghasilkan buah. Jika kita melayani dan mengikuti Yesus, kita akan bersamanya selamanya, dan Bapa akan menghormati kita. Saudara, Yesus di sini tidak mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita, meskipun itu benar. Sebenarnya mengatakan bahwa kita akan bersamanya. Dalam Yohanes 14:3 Dia berjanji, jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku sendiri, sehingga di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Di mana aku berada, ini mengacu kepada tempat kita terakhir, yaitu surga. Berada bersama Yesus dalam kekekalan, itu adalah hadiah yang lebih cukup, lebih dari cukup untuk semua pencobaan dan penganiayaan yang mungkin kita akan lalui dalam kehidupan ini. Saudara, ini merupakan janji yang abadi. Maka marilah kita belajar untuk menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dengan apa? Bersedia dan rela kehilangan nyawa kita demi Kristus dan demi orang lain, dibawa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.